Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mempelajari tentang hasanah matematika yang kali ini telah sampai pada materi kombinasi. Ini adalah lanjutan dari permutasi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini diberikan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari bersama-sama kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang kombinasi. Kombinasi dimulai dari ada suatu permasalahan atau soal. Di suatu sekolah terdapat ekstrakurikuler olahraga bulu tangkis yang memiliki anggota 5 siswa laki-laki. Mereka akan mengikuti lomba bulu tangkis untuk kategori ganda putra. Berapa banyak pasangan pemain yang dapat dibentuk? Ini kelihatannya ekstranya tidak begitu diminati oleh siswa, jadi hanya beranggotakan 5 siswa laki-laki. Ya enggak apa-apa ya, ini namanya soal aja. Siapa tahu yang putri ini banyak, cuman tidak disebutkan di sini. Kita mulai, kita daftarkan dulu. Misalkan anggotanya adalah Amar, disimbolkan A, Bentar B, Chandra C, David D, dan Eko E. Ini nama ini tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kalau ada nama yang sama, ini murni kebetulan, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi dari 5 anggota ini kita sebut aja A, B, C, D, dan E. Maka dapat dibentuk pasangan pemain yang pertama A, B, A, C, A, D, A, E, B, A, B, C, B, D, B, E, C, A, C, B, C, D, C, E, D, A, D, B, D, C, D, E, dan E, A, E, B, E, C, E, D. Ada berapa semuanya? Ada 20. Kelihatannya. Nah, sekarang saya akan membuat contoh. Misalkan begini. Saya panggil pasangan yang pertama, yaitu Amar dan Bentar. Ini ya, yang nomor 1. Nah, sekarang saya tukar namanya. Posisinya saya tukar, yaitu BA. Saya panggil pasangan Bentar dan Amar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah waktu disebut AB maupun di BA itu orangnya beda? Amar dan Bentar, majulah Amar dan Bentar. Bentar dan Amar, majulah Bentar dan Amar. Berbedakah mereka? Beda, Pak, letaknya beda. Bukan orangnya, bukan letaknya. Orangnya kan sama ya, sama. Jadi AB dan BA ini sama. Jadi tidak perlu ada AB, BA nggak perlu. Maka di sini dikatakan bahwa AB itu sama dengan BA. Apa alasannya? Ya karena orangnya sama. Artinya AB itu sama dengan BA. Bisa dipahami? Nah, bisa ya. Jadi BA ini bisa kita hapus dari daftar. Yang kedua, saya panggil Amar dan Chandra AC. Lalu saya tukar namanya, saya tukar tempat namanya. Saya panggil pasangan berikutnya,
yaitu Chandra dan Amar. Oke. Apakah berbeda yang datang begitu dipanggil? Jawabannya adalah sama. Jadi lagi-lagi AC Amar Chandra itu sama dengan Chandra Amar. Apa yang sama? Yo orangnya sama walaupun posisinya berbeda. Jadi AC itu sama dengan CA sehingga tidak perlu kita tulis. Beres ya? Oke. Jadi CA sudah kita hapus. Nah, untuk AD, apakah ada yang sama dengan AD? Ada. Siapa? DA. Oke, dipahami ya? Pahami. Hapus. Berikutnya lagi AE itu sama dengan EA. Oke, EA sikat lagi. Oke. Next, BC itu ternyata sama dengan CB. Kita buang. BD sama dengan DB. Buang. Wah, Pak, habis ini. Oh, enggak apa-apa. Yang penting SOP jalan. BE sama dengan EB. Buang lagi. Wah, semakin sedikit. Ya gak apa-apa. Orang yang penting kan ada SOP-nya toh. CD ternyata sama dengan DC. Iya Pak, orangnya kan sama. Buang lagi. Berikutnya apa lagi ini? Oh, CE belum. CE sama dengan EC. EC buang. Oke, habis. Nah, ini tinggal sini. DE sama dengan ED. Buang lagi ED. Nah, habis ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 pasangan untuk bermain untuk lomba bulu tangkis kategori ganda putra. Ini perbedaan antara kombinasi dengan permutasi. Nah, kalau begitu kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda dengan syarat R kurang dari atau sama dengan N adalah banyak susunan berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Ini yang membedakan antara kombinasi dan permutasi. Nah, SOP-nya kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Yang membedakan dengan permutasi itu di sini, yang di penyebut ini ada R faktorial. Kalau permutasi tidak ada. Dengan N dan R adalah bilangan asli. Kenapa bilangan asli? Ya karena faktorial itu tidak pernah saya jumpai. Setengah faktorial tidak pernah ketemu. Yang ada 2, 3, 4 atau 5 faktorial, semuanya bilangan asli. Nah, sekarang dari contoh di atas mari kita hitung menggunakan SOP-nya. Maka diketahui N sama dengan 5, anaknya itu 5, ganda itu 2, maka R sama dengan 2. Jadi kombinasi 2 unsur dari 5 unsur atau C52 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Nanti kalau kalian sudah lancar 5 kurang 2 ini tidak perlu lagi kita tulis. Boleh langsung ke 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Boleh Pak, boleh, benar, nggak salah. Nah, setelah ini baru ya kita hitung menggunakan aturan faktorial. 5 ini kita jabarkan berhenti di 3. 2 faktorial itu 2, 3 faktorial tetap kita bagi 3 faktorial. Jadi
5 kali 4 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sudah ada gambaran ya. Nah, untuk kombinasi itu memang sedikit lahannya. Biasanya itu perlombaan, warna, bola. Nanti silakan kalian inventarisir pertanyaan yang penyelesaiannya menggunakan kombinasi. Kita berlanjut. Kita masuk pada contohnya. Nah, sebelum ini kita lanjutkan, ya saya harapkan apa yang saya sampaikan di atas tadi, di depan tadi, mudah-mudahan sudah memberikan gambaran yang jelas tentang apa itu kombinasi. Kalau ada masalah silahkan direwind dulu, diulang dulu, dipahami kembali sebelum melanjutkan ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, sebuah kelompok seni tari terdiri atas 6 pria dan 5 wanita. Kelompok ini akan mengirimkan 3 pria dan 2 wanita untuk mengikuti festival. Hitunglah banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil itu jika, ini ada syarat. Yang A, setiap anggota kelompok berhak dipilih. Yang B, setiap wanita sudah pasti dipilih. Yang C, ada 2 anggota pria yang sakit, dalam arti tidak dipilih. Bingung ya Pak, ya bingung. Nah, namanya belajar itu dari yang bingung menjadi tidak bingung. Jangan sampai dari nggak ngerti menjadi bingung. Wah, itu diobati malah parah. Kita mulai yang nomor A. Setiap anggota kelompok berhak dipilih. Artinya bahwa 6 pria itu akan dipilih 3 dan 5 wanita akan dipilih 2. Sehingga kombinasinya C63 dikali C52. Yang depan ini untuk pria, yang belakang ini untuk wanita. Dipahami ya. Jadi kalau semua berhak dipilih ya wis, prianya ada berapa? 6. Berapa yang dikirim pria? 3 ya, kombinasi 3 unsur dari 6. Nah, setelah ini tinggal kita hitung aja. C63 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Enggak ada masalah, ini SOP-nya saja. 5 faktorial ini ya, C52 sama 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikurang 5 kurang 2 faktorial. Kita sederhanakan terus. 6 kurang 3 ya 3 faktorial, 5 kurang 2 ya 3 faktorial. Yang sudah saya utarakan di sebelumnya, 6 kurang 3 itu nanti bisa kita hilangkan dari langkah sehingga mengirit satu langkah. Nah, setelah ini sudah kita hitung 6 faktorial kita jajar, berhenti di 3. 5 faktorial juga sama, berhenti di 3. Nah, setelah ini kita lakukan pembagian. 3 faktorial itu 6. 3 faktorial itu 6. Nah, 6 dibagi 6. 3 faktorial dibagi yang suku yang kedua. 4 dibagi 2. Nah, ini siap dapatnya 2. 3 dibagi, maka sisa 5 kali 4 kali 2. 5 kali 4 kali 5 kali 2 sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 cara. Jadi kalau semua anggota berhak dipilih ada 200 cara. Siapa saja Pak? Yo, kalian kasih nama aja. Setelah itu tinggal kalian jajarkan. Oh, yo, lumayan kemeng nak. Ya, jadi semuanya ada
200 cara. Yang B, seorang wanita sudah pasti terpilih. Jadi ada wanita 1. Tadi kan wanitanya 2. Nah sekarang sudah pasti terpilih, sudah 1. Jadi nggak perlu diputar-putar lagi yang 1 itu. Maka masih tersisa 1 yang terpilih. Ada sisa 1. Nah 1 itu yang diputar. Jumlah wanitanya kan 5. Satunya sudah pasti. Sisa berapa? 4. Jadi untuk wanita sisa kombinasi 41. Ini ya. Untuk yang pria tetap. Nah untuk wanita C41. Kenapa 41? Saya ulang lagi. Seorang wanita sudah pasti terpilih. Jadi tidak perlu lagi kita masukkan dalam kombinasi. Jatahnya wanita 2. Sudah pasti terpilih 1. Maka sisa 1. Nah anggotanya yang 5 juga sama, dikurangi 1 sisa 4. Maka untuk yang putri kombinasi 41. Nah untuk C63 sudah kita hitung, hasilnya 20 ya, nggak usah kita hitung lagi. Nanti kalian lihat pada catatan kalian ya, kalau nyatat Pak. Iya yes, amin, mudah-mudahan ya. Berkata jujur itu ada pahalanya nak, dan sebaliknya berkata bohong juga ada pahalanya. Silahkan pilih takdir masing-masing, mau ngomong yang jujur atau yang berbohong, semuanya ada pahalanya, baik ya, pahala yang baik maupun pahala yang buruk. Oke. Nah 4C41, 4 faktorial dibagi 3 faktorial itu hasilnya adalah 4. Maka 20 kali 4 hasilnya adalah 80 cara. Jadi semuanya itu sama pakai kombinasi, hanya sekarang perhatikan syaratnya. Perhatikan baik-baik syaratnya. Untuk yang C, ada 2 pria tidak dapat dipilih. Pria itu jumlahnya ada 6, kan 6 ya. 6, 2 nggak dapat dipilih. Entah sakit kah opo, cantengen kah opo ya, cantengen itu ya, yang sakit itu. Sakitnya naudzubillah. Wah, pol. Nah, otomatis dari 6 tinggal 4. Yeah. Maka untuk yang pria kombinasi 3 unsur dari 4. Jadi 6 ini tersisa 4. Kenapa? Ya 2 nggak bisa ikut. Sementara yang putri tetap C52. Nah sudah, mari kita hitung. C52 kita tahu hasilnya 10. Nah C43 sama dengan 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial. Kan sama dengan ini. Sama dengan C41, sama ya, 4, nah sama posisinya aja. Maka hasilnya 4 kali 10, 40. Bagaimana? Mudah ya? Mudah Pak. Kenapa? Kan bareng-bareng Pak. Enggak, kalau sendirian ya enggak tahu. Itulah nak, yang namanya berjamaah itu pahalanya lebih besar. Kemudahannya juga makin banyak. Jadi apabila ada pembelajaran bareng-bareng, ikutlah bareng-bareng supaya diberikan kemudahan ya. Kalau sendiri-sendiri itu rasanya tuh berat. Saya rasa sampai dengan contoh ini masih tidak ada halangan. Next kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Ini tentang bola lah ini. Kalau bola ini pasti kombinasi. Sebuah kotak berisi 5 bola biru dan 9 bola merah. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus secara acak. Jelas ya, nggak boleh pilih-pilih ini. Tentukan banyak cara pengambilan jika bola yang diambil. Nah, jadi dari kotak yang terdiri dari 5 bola biru dan 9 bola merah diambil 3 secara acak. Di sembarang yang dikocok-kocok lalu ambil 3.
Berapa banyak pengambilan jika bola yang diambil itu ketiganya merah. Jadi birunya nggak ada, semuanya merah. Nah, yang B, 2 bola biru. Kalau 2 bola biru berarti satunya merah, yaitu jadi nggak usah kita bingung, lupa ini nggak ada merahnya ya kan. Kalian harus tahu karena diambil 3 bola kok 2 bola biru, ya kesimpulannya ada 1 bola, yaitu 1 bola merah. Kita mulai, ketiganya warna merah, ya wis berarti dari 9 ini diambil 3, maka kombinasi 3 unsur dari 9 sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 9 kurang 3 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kita berhentikan 3 ini kita uraikan menjadi 3 kali 2, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 6, 9 kurang 3, 6 faktorial tetap. Nah, kalau sudah ini tinggal kita lakukan pembagian. 9 dibagi 3 dapat 3, 8 bagi 2 ini dapat 4, 6 faktorial habis, maka tinggal 3 kali 4 kali 7, maka hasilnya adalah 84. Untuk yang warna merah sudah selesai. Nah, sekarang mari kita kerjakan yang 2 bola biru. 2 bola biru, nah ini maksudnya 2 bola biru dan 1 bola merah, maka kombinasi C52 dan C91. C52 sudah kita hitung hasilnya 10. C91 kalau ini 1 ya pasti hasilnya 9, jadi hasilnya 90. Gampang ya pokoknya. Nah, kalau sininya 1 ya wis pasti depannya berapa itu. Ini nggak percaya, dihitung aja. 10 ini dapat dari contoh yang pertama mesti ya. C52 hasilnya 10 ya. Kalau kalian sering mengerjakan mesti langsung beres. Nah, C52 oh 10. Jadi banyak cara pengambilan bola biru adalah 90 cara. Masih ke contoh 3. Wes, apa lagi nih? Oh, ini tim lagi. Sebuah tim terdiri atas 5 orang siswa putra dan 6 siswa putri. Pada suatu kegiatan, setiap tim harus mengirimkan 3 orang anggotanya. Jadi harus ngirim 3. Dari ketiga anggota yang mewakili tim tersebut, minimal terdapat seorang siswa putri. Jadi dari 3 itu minimal 1 putri. Jadi si putranya berapa? Putranya 2. Kalau 1 kan kata-katanya minimal, ingat ya, ini minimal. Jadi minimal ada 1 putri, berarti boleh 1 putri, boleh 2 putri, boleh 3 putri. Jadi ngitungnya ya 1-1, nanti dijumlahkan. Lumayan lah untuk melatih. Jadi kemungkinan tim yang terbentuk adalah 2 putra 1 putri, 1 putra 2 putri, 3 putri. Kita hitung yang pertama, misalkan adalah N1 memilih 2 putra dari 5 putra, memilih 2 putra dari 5 putra dan 1 putri dari 6 putri. Maksudnya ini ya, jadi 2 putra 1 putri. Maka kombinasi 52 dan kombinasi 61. Ini kuncinya tahu ya, 52 ya sudah taruh. 1 dari 6 ya ini C61. C52 kita sudah tahu 10. C61 ya 6. Walah panjang ya. Nah, dijabarkan nggak ada masalah ya. Dijabarkan lagi, tinggal dibagi-bagi. Nah, 4 dibagi 2 2, 3 dibagi 3 gugur, 5 dibagi 5 gugur,
sisa. Nah ini yang depan 5 kali 2 10, yang kedua 6. Nah kan kita sudah hafal ini, C52 ya 10, C61 ya 6. Boleh Pak, boleh nak. Ya gimana, orang sudah hafal kok, sudah hafal. Jadi jawabannya adalah 60 cara. Nah untuk yang N2, memilih satu putra dari 5 putra dan 2 putri. Kalau yang N1 tadi 1 putri, maka untuk yang N2 ini 2 putri, otomatis putranya 1. Maka yang putra C51, yang putri C62. Ini 51 kan pasti 5 ya, pasti 5. Nah yang C62, 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 kurang 2, yaitu 4 faktorial. Dah kita jajarkan. Yang depan cukup, yang pertama ini 5. 6 kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial, berhenti. Dibagi 2 faktorial itu 2, 4 faktorial tetap. Kita lakukan pembagian. 6 dibagi 2 didapat 3, 4 faktorial gugur. Maka sisa 3 kali 5. Maka sama dengan 5 kali 15 sama dengan 75 cara. Sudah ya, makin mudah nak, makin mudah. Yang C, memilih 3 putri, jadi putranya gak ada, berarti ya putri saja, maka C63. Nah ini kan sudah ya, C 3 faktorial, 3 faktorial, kita jabarkan, kita bagi. Ingat bahwa 3 faktorial itu 6, 3 faktorialnya gugur, sisa 5 kali 4 sama dengan 20. Nomor nomor 3 sudah selesai. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kalian, menambah perbekalan kalian dalam bank soal. Ya, kalau pepatah saya itu, siswa paham satu model soal maka sudah bisa ribuan soal yang sama modelnya itu ya. Jadi kalau sudah paham yang model ini, kalau ketemu soal yang sejenis pasti bisa, walaupun ya jumlahnya ya beda, bisa saja nanti ada 7 ya sembarang ya. Nah kalau sudah N1, N2, N3 maka banyak cara memilih anggota tim. Kita jumlahkan sama dengan 60. Kalau mau tracking ini ya 60 dari N1. N1 ada di sebelumnya, N2 75, N3 20. Maka caranya ada 155. Beres ya. Oke. Contoh keempat, contoh lagi. Enggak apa-apa nak. Semakin banyak contoh itu semakin membuka wawasan kita. Nah ini Pak Beki ingat dulu waktu ujian nasional soal seperti ini pernah saya jumpai. Ini tentang ulangan. Radit mengikuti ujian matematika. Sekali lagi pemakaian nama Radit ini tidak ada unsur kesengajaan gitu ya. Oke. Radit mengikuti ujian matematika. Pada lembar soal yang diterimanya terdapat 14 soal. Dari soal-soal tersebut hanya diminta mengerjakan 10 soal dengan syarat, ini syaratnya 4 soal terakhir harus dikerjakan. Berapa banyak kemungkinan komposisi soal yang dikerjakan Radit? Lihat gampang aja toh nak. Soalnya 14, lalu hanya disuruh mengerjakan 10 ya. Lalu 4 soal terakhirnya harus dikerjakan. Berarti sisa berapa yang diputar-putar? Ada 6. Kalau begitu kombinasi berapa? Ya 10, 6. Sudah gitu aja, gampang.
Iya Pak Fikri gampang. Ya itulah bedanya nak, pengalaman. Nanti kalau kalian sudah kuliah lalu nengok kembali materi di SMA, maka kalian akan berpikir, iya ya, yang dulunya susah kenapa kok sekarang jadi mudah. Yaitu karena pengalaman dan juga mungkin juga kedewasaan ya. SMA ini kan sukanya masih ngukur jalan. Yang kedua ya bikin lagu, malam-malam ngumpul bikin lagu. Ya belajar belum, nanti Pak. Ya wes enggak apa-apa, takdir masing-masing. Berapakah C10? 6. 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial. Nah yang 10 ini kita jajarkan, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. 6 faktorialnya ini jangan diuraikan, yang diuraikan yang 4. Oh kenapa Pak? Ya kan simple nak, kalau yang 4 yang dijajar yang ini kan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Walah memangnya kita mau gerak jalan ya? Enggak ya. 4 faktorial ya 4 kali 3 kali 2. 6 faktorial standby, kan nanti tinggal kita bagi. Nah kita bagi 8 itu 4 kali 2, jadi 4 dan 2 gugur, yang atas 8 gugur. Nah ini 9 bisa dengan 3. Oh 6 faktorial dulu gugur, baru 9 dengan 3 dapat 3 ya. Yang bawah habis, yang atas tersisa 10 kali 3 kali 7 sama dengan 210 kemungkinan. Gimana, enak ya? Artinya gini nah, kalau secara mengerjakan soal permutasi itu memang lebih mudah, lebih enak daripada permutasi. Ya syaratnya satu, kita harus memahami syarat-syaratnya, maksud kalimatnya itu apa. Ya oke, beres. Nah kan akhirnya sampai di soal pendalaman materi. Kenapa kok langsung nomor 7? Ingat bahwa nomor sebelumnya itu ada di materi kaidah pencacahan dan permutasi. Jadi ini sengaja diurutkan bukan diurut ya. Jadi nanti kalau kalian mencari itu kan jelas, jadi enggak 12 nanti agak membingungkan. Kalau sudah diurutkan gini nih beres, 1 2 3 4 5 6 7 8. Soal nomor 7 dari 10 siswa gampang. Nomor 8 dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu akan dibuat warna baru. Oh gampang. Warnanya ada berapa? R-nya ada berapa? 2 warna yang, bukan warna yang ya, warna 2, jadi kombinasi. Udah tahu. Nomor 9, nah ini praktikum kimia. Pada saat praktikum kimia terdapat 7 larutan yang terdiri atas 4 larutan P dan 3 larutan G. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak, berapa cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan G? Silakan, ini mudah saja. Yang terakhir, apalagi ini basket, gampang lagi. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah bersama-sama dari awal sampai akhir. Saya doakan semoga keluarga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, tetap semangat. Jangan lupa ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.